Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratna Amelia Oktaviani dengan NIM 2108 1020 1054. Di sini saya akan menjelaskan bidang khusus manajemen keuangan merger. Saya akan membahas beberapa subbab materi, yaitu yang pertama, pengertian merger, yang kedua, tipe atau model merger, yang ketiga, alasan dan tujuan melakukan merger, dan yang keempat, proses pelaksanaan merger, terakhir, contoh kasus. Yang pertama yaitu pengertian merger. Ada beberapa pengertian mengenai merger. Yang pertama, merger atau amalgamation merupakan penggabungan bersama dua atau lebih perusahaan menjadi satu bisnis menurut basis yang disetujui semua pihak oleh manajemen perusahaan dan pemegang saham. Merger merupakan satu bentuk pertumbuhan eksternal yang meliputi perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi horizontal, vertikal, atau konglomerasi. Penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1988 mendefinisikan merger sebagai sebuah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseorangan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseorangan lain yang telah ada, dan selanjutnya perseorangan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Yang kedua, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22 menyatakan bahwa merger merupakan suatu proses penggabungan usaha dengan jalan mengambil alih satu atau lebih perusahaan yang lain. Setelah terjadi pengambilan alihan, maka perusahaan yang diambil alih dibubarkan atau diikuidasi, sehingga eksistensinya sebagai badan hukum lenyap. Dengan demikian, kegiatan usahanya dilanjutkan oleh perusahaan yang mengambil alih. Dari berbagai pengertian tentang merger di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih di mana perusahaan mengambil alih akan tetap berdiri, sedangkan perusahaan yang diambil alih akan lenyap. Selanjutnya, tipe atau model merger. Tipe merger menurut Simanjuntak dari segi ekonomi keuangan dan biasanya dipergunakan dan diaplikasikan dalam dunia usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama itu merger horizontal. Suatu merger horizontal terjadi apabila dua perusahaan yang memiliki lini usaha yang sama bergabung atau apabila perusahaan-perusahaan yang bersaing di industri yang sama melakukan merger. Yang kedua, merger vertikal. Merger vertikal terjadi apabila suatu perusahaan bergabung dengan penyaluran atau pelangganannya, seperti merger antara penjual dan pembelinya. Yang ketiga, merger konglomerat merupakan gabungan dari perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai keterkaitan operasi. Misalnya perusahaan otomotif membeli perusahaan kosmetik. Tipe merger bila ditinjau dari proses menurut Husnan, merger dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama friendly merger. Proses ini disepakati oleh dua belah pihak dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan perusahaan yang akan menjadi target merger dan akuisisi. Yang kedua, menentukan harga beli yang bersedia dibayarkan pada perusahaan yang akan membeli, menghubungi perusahaan target untuk melakukan negosiasi. Jika pemegang saham perusahaan target menyetujui, maka penggabungan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik melalui pembayaran tunai atau pembayaran dengan saham perusahaan. Kedua, hostile takeover. Proses ini terjadi jika perusahaan target yang akan merger tersebut berkeberatan dengan alasan harga yang ditetapkan terlalu rendah, atau karena manajer takut kehilangan jabatannya. Sehingga terkadang pihak manajer melakukan berbagai cara untuk menggagalkan kegiatan merger ini. Yang keempat, merger konglomerat. Menurut Simanjuntak menyatakan, para ekonom juga melihat konglomerat sebagai salah satu grup merger di samping merger horizontal, vertikal, dan konglomerat. Merger konglomerat ini melibatkan perusahaan-perusahaan yang terkait namun bukan produsen produk yang sama, ataupun dalam hubungan produsen dan penyalur. Kelima, merger ekstensi. Pasar merger ekstensi pasar adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk secara bersama-sama memperluas area pasar. Tujuan merger dan akuisisi ini terutama untuk memperkuat jaringan pemasaran bagi produk masing-masing perusahaan. Keenam, merger ekstensi produk.
Merger ekstensi produk adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan. Setelah merger, perusahaan akan menawarkan lebih banyak jenis dan lini produk sehingga akan menjangkau konsumen yang lebih luas. Selanjutnya, alasan melakukan merger. Perusahaan mengambil kebijakan untuk merger dan sebuah perusahaan lain didasarkan pada berbagai alasan atau motif. Motif utama di balik merger perseorangan menurut Eugene F. Brigham yaitu yang pertama sinergi. Kondisi di mana nilai keseluruhan lebih besar daripada hasil penjumlahan bagian-bagiannya. Merger yang bersifat sinergistik, nilai perusahaan setelah merger lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum merger. Yang kedua, pertimbangan pajak. Pertimbangan pajak dapat mendorong dilakukannya sejumlah merger, misalnya perusahaan yang menguntungkan dan termasuk dalam kelompok tarif pajak tertinggi dapat mengambil alih perusahaan yang memiliki akumulasi kerugian yang besar. Yang ketiga, pembelian aktiva di bawah biaya pengganti. Kadang-kadang perusahaan diambil alih karena nilai pengganti. Aktivanya jauh lebih tinggi daripada nilai pasar perusahaan itu sendiri. Nilai sebenarnya dari setiap perusahaan adalah fungsi daya menghasilkan laba masa depannya, bukan biaya untuk mengganti aktivanya. Yang keempat, diversifikasi. Manajer pendapat bahwa diversifikasi menstabilkan laba perusahaan sehingga bermanfaat bagi pemiliknya. Akan tetapi, pada perusahaan memiliki keluarga biasanya pemilik tidak mau menjual sebagian saham yang dimilikinya untuk melakukan diversifikasi karena akan memperkecil kepemilikan dan mengakibatkan kewajiban pajak yang besar atas keuntungan modal. Jadi, merger dapat menjadi jalan terbaik untuk mengadakan diversifikasi perorangan. Yang kelima, insentif pribadi manajer. Beberapa keputusan bisnis banyak didasarkan pada motivasi pribadi daripada analisis ekonomi. Tidak ada eksekutif yang akan mengakui bahwa egonya merupakan alasan utama di balik suatu merger. Akan tetapi, ego pemegang peranan penting dalam banyak merger. Yang keenam, nilai pecahan. Para analisis mengestimasi nilai pemecahan suatu perusahaan yang merupakan nilai masing-masing bagian dari perusahaan itu jika dijual terpisah. Jika nilai ini lebih tinggi dari nilai pasar berjalan perusahaan, maka seorang spesialis mengambil alihan bahkan di atas nilai pasar berjalannya, dijual secara sepotong-sepotong dan menghasilkan laba yang besar. Selanjutnya, tujuan melakukan merger perusahaan. Secara sederhana, tujuan merger adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkannya jangkauan perusahaan, segmen pasar, serta efisiensi produksi dapat tercapainya secara lebih baik dengan menggabungkan usaha. Dengan meluasnya segmen pasar yang semula hanya meraih beberapa jenis konsumen, perusahaan melakukan merger akan mendapatkan keuntungan berupa mengalirnya jenis pembeli baru kepada produk mereka. Di sisi lain, efisiensi kegiatan produksi juga akan tercapai dengan adanya penyesuaian modal serta pemangkasan biaya pajak, bila semula terdapat dua jenis aset guna membiayai proses produksi. Selanjutnya, proses merger. Proses merger terdiri dari 3 macam. Yang pertama, tahap perencanaan, yang kedua, tahap proses merger, dan yang terakhir, tahap pasca merger. Selanjutnya, studi kasus merger Bank Syariah Indonesia. Merger Bank Syariah Indonesia adalah salah satu merger besar di tanah air. 3 bank syariah merger per 1 Februari 2021 dan berganti nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Bank Syariah Indonesia yang melebur tersebut yaitu PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Hasil merger Bank Syariah ini akan memiliki aset sebesar Rp 245,7 triliun, sedangkan modal intinya Rp 20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Sedangkan disandingkan dengan Bank Umum, BSI berada di peringkat 7 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Selanjutnya di tahun 2025 targetnya menjadi pemain global. Target tembus 10 besar bank syariah dunia dari sisi kapitalisasi pasar. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai merger. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.